Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Febriana Septani. Perkenalkan, nama saya Nisa Hafida dari kelas 002, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 di IKIP Siliwangi, Bandung. Perkenalkan, nama saya Mira Mariati, saya mahasiswa PPG Prajabatan di IKIP Siliwangi, Bandung. Saya dari kelas 002. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari kelompok 5, kelas 002 pada prodi PGSD PPG Prajabatan IKIP Siliwangi gelombang 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Latifatul Nisa, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 di IKIP Siliwangi, Bandung. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani, saya dari kelas 002, merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 di kampus IKIP Siliwangi, Bandung. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan mengenai teori-teori belajar pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Langsung saja, yang pertama akan kita bahas yakni mengenai belajar. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dia punyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar, manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu tersebut. Sebagaimana menurut Pritchard 2008, belajar to learn memiliki arti to gain knowledge of or skill in something through study, teaching, instruction, or experience. Menurut definisi tersebut, belajar yakni untuk mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan keterampilan melalui studi, pengajaran, atau instruksi atau pengalaman secara langsung. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ciri dalam belajar, yakni diantaranya adalah belajar dapat ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, yakni change behavior. Ini berarti hasil belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu yang pertama, adanya perubahan dari tingkah laku yang tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak terampil menjadi terampil. Yang kedua, perubahan tingkah laku tidak harus segera diamati pada proses belajar yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau dari pengalaman. Dan yang keempat adalah pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan atau dorongan kepada siswa tersebut. Setelah kita memahami definisi belajar, selanjutnya kita akan mengenal definisi dari teori belajar. Teori belajar dibangun oleh dua kata, yaitu teori dan belajar. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Asas dan hukum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Seorang ahli berpendapat bahwa teori ialah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, teori merupakan seperangkat konsep atau definisi dan asumsi yang didasarkan pada fenomena tertentu ataupun bisa didasarkan juga pada ilmu pengetahuan ataupun eksperimen, sehingga mendapatkan suatu pendapat atau pernyataan dan sebuah kesimpulan yang logis. Sedangkan belajar tadi juga sudah disebutkan bahwa belajar ialah proses perubahan perilaku individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi
kita dapat menyimpulkan bahwa teori belajar ialah sebuah konsep atau sebuah pernyataan yang digunakan sebagai gambaran realitas pada pembelajaran. Setelah ini kita akan membahas beberapa teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar behavioristik. Belajar di sini adalah perubahan tingkah laku yang menekankan pada perubahan siswa tersebut yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan di sini adalah perubahan yang terjadi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut adalah lingkungan belajar siswa, baik secara eksternal atau internal, yang menjadi penyebab belajar tersebut. Respon di sini adalah dampak atau akibat berupa reaksi fisik peserta didik dari stimulus tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik itu adalah perubahan perilaku seseorang yang terjadi adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, teori behavioristik tersebut dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media, dan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosial kognitif teori belajar. Teori belajar sosial kognitif ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Bandura merumuskan teori sosial kognitif dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah dalam memahami teori sosial kognitif, silahkan amati gambar di samping ini. Yang pertama ada perilaku. Perilaku mempengaruhi faktor kognitif, begitupun sebaliknya. Kemudian, faktor kognitif mempengaruhi lingkungan, begitupun sebaliknya. Lalu, yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mempengaruhi perilaku, begitupun sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang banyak belajar melalui proses peniruan atau biasa disebut observational learning. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran, seorang guru harus fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberi kesempatan siswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, memberi kesempatan siswa untuk membuat kesalahan. Kemudian, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Itu semua merupakan contoh penerapan teori sosial kognitif di sekolah. Saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Kemudian, penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pertama, ada mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian, yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog dan diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Kelima,
siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Yang selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori humanistik merupakan suatu teori yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Teori humanistik memiliki dua prinsip dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu menekankan pada peningkatan keterampilan serta pengetahuan peserta didik dengan pengajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua memfokuskan pada nilai afektif peserta didik agar dapat mengembangkan kreativitas serta potensi yang dimiliki peserta didik. Dalam teori humanistik dijelaskan bahwa proses pembelajaran tidak hanya dilihat dari perkembangan kognitifnya saja, melainkan perkembangan afektif serta psikomotor peserta didik pun harus dilihat. Pendekatan teori humanistik ini menekankan pada pentingnya emosi dan perasaan peserta didik, lalu juga adanya komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik dan sebaliknya, dan juga dapat menimbulkan nilai-nilai sosial kepada setiap peserta didik. Teori humanistik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada perkembangan yang positif. Lalu yang kedua, belajar dikatakan berhasil jika peserta didik mampu memahami dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Dan yang terakhir, teori humanistik ini memandang bahwa belajar sebagai proses individu yang meliputi kognitif, afektif, serta psikomotornya. Setiap teori belajar pastinya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Begitupun dengan teori humanistik ini. Nah, kelebihan dari teori humanistik ini yang pertama, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar. Lalu yang kedua, siswa diberikan pengalaman yang lebih banyak dalam belajar. Dan yang ketiga, guru dapat menerima siswa apa adanya dan dapat memahami setiap jalan pikiran masing-masing peserta didik. Dan kekurangan yang dimiliki dari teori humanistik ini yang pertama, karena teori ini bersifat lebih individual dan juga sulit diterapkan dalam kondisi yang lebih praktis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait teori humanistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.